Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sofitri Ayuning Tias, delegasi SMA Negeri 1 Kendal. Hari ini saya berdiri di sini sebagai pembicara satu tim afirmasi, hendak memaparkan argumentasi dan pembahasan kita kepada mosi kali ini yang berbunyi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menjelaskan dan memaparkan argumentasi saya, marilah kita samakan persepsi kita terhadap mosi kali ini dengan mengetahui kata kunci pada mosi kali ini. Kata yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan kesejahteraan material penduduk di taraf rendah hingga menengah atau sedang berkembang. Yang kedua adalah potensi maritim. Potensi maritim adalah segala sesuatu yang ada di perairan dan laut yang dapat kita manfaatkan oleh penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Berikutnya adalah ekonomi biru, yang artinya adalah pembangunan atau kegiatan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi kemaritiman suatu negara. Maka bisa kita uraikan bahwasannya mosi kali ini berbicara tentang Indonesia sebagai negara dengan kesejahteraan material penduduk yang rendah hingga menengah dengan potensi kelautan, namun tidak akan menggunakan strategi ekonomi yang berpusat pada sumber daya kelautannya. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini perlu untuk diperdebatkan? Sebagai negara berkembang, Indonesia masih bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan masih bersusah payah pula dalam menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Ada banyak opsi yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara karena kita adalah negara yang berkelimpangan sumber daya alam. Namun, dengan berbagai pertimbangan, negara ini memutuskan untuk tidak menggunakan potensi kemaritimannya. Hal ini tentu memicu pro dan kontra melihat fakta bahwa garis laut Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Karena itulah forum ini dibuat untuk mendengarkan pandangan atau opini dari kedua belah pihak untuk menangani masalah ini. Dewan juri yang terhormat, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia sebesar 99,083 km dan luas teritorial laut Indonesia adalah sekitar 290.000 km persegi, di mana luas keseluruhan Indonesia berkisar di 8.300.000 km persegi, atau sekitar 0,034% bagian dari Indonesia adalah laut. Sayangnya, kelautan kita sudah banyak tercemar oleh sampah-sampah plastik. Indonesia dinilai sebagai negara penghasil sampah plastik, 3 dari negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah penyu yang mati setiap tahunnya karena sampah plastik, yaitu mencapai angka 1.000 ekor penyu per tahun. Mulai dari yang terlilit sampai yang termakan oleh mereka. Hal ini juga banyak ditemukan dengan ikan-ikan besar kita yang lain seperti paus orca dan lain sebagainya. Dan hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bukan hanya sampah plastik yang besar, namun juga sampah plastik yang berupa mikroplastik yang berasal dari deterjen atau lain sebagainya. Sampah plastik yang berupa mikroplastik ini dimakan oleh para ikan-ikan kita dan bersarang dalam tubuhnya. Sayangnya mikroplastik ini tidak bisa hilang dengan pemasakan biasa seperti halnya mikroba atau bakteri. Maka orang-orang yang memiliki mindset bahwa makanan laut adalah makanan yang sehat akan menjadi terlena oleh hal ini, di mana hasil kelautan kita sudah tidak sebaik dulu karena kualitas ikannya menurun drastis sejak adanya sampah plastik yang ada banyak sekali di lautan kita. Hal itu dan perlu diketahui bahwasanya sampah atau mikroplastik ini meningkatkan risiko kanker apabila dimakan secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kualitas bahan makanan laut dari Indonesia mengkhawatirkan untuk dijual ke dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, pariwisata Indonesia yang banyak bergantung pada sektor wisata bahari dan pantai juga berakibat pada rusaknya banyak pantai dengan sampah dan menurunnya keragaman ikan dan terumbu karang karena aktivitas manusia. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa alam lautan Indonesia sebaiknya tidak dieksploitasi dengan seluruh pariwisata ini. Selain pada pengunjung yang pergi untuk diving dan sebagainya, pengunjung juga menginginkan untuk memakan makanan lokal yang membuat penangkapan ikan dan oleh para pelaut menjadi terlalu agresif dan menyebabkan banyaknya penggunaan pukat harimau yang mengancam keberadaan makhluk hidup dan ekosistem laut.
Pencemaran dan eksploitasi laut juga terjadi di tengah laut Indonesia, yaitu di pertambangan minyak tengah laut yang seringkali terjadi kebocoran, hingga merusak biota di sekitarnya. Banyak sekali dampak negatif dari pencemaran minyak yang bisa kita temukan. Sayangnya, tidak banyak solusi untuk menangani kebocoran minyak ini. Hal ini semakin memprihatinkan dan memperlihatkan kita bahwa kegiatan ekonomi yang berusaha untuk mensejahterakan rakyat justru menyengsarakan laut dan biota di dalamnya. Indonesia dinilai tidak mampu menjaga kelestarian dan keindahan lautnya. Menilik dari hal-hal ini, Dewan Juri yang terhormat, penghentian kegiatan ekonomi biru adalah solusi terbaik untuk menanggulangi tanggung jawab atas kemaritiman yang tidak bisa kita jalankan dengan mempertimbangkan kualitas kelautan kita hari ini. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu dilihat bahwa sektor-sektor lain Indonesia seperti agraris dan pertambangan memiliki kualitas yang sama baiknya bahkan lebih baik dari sistem atau ekonomi biru dari Indonesia. Bisa kita lihat bahwa dari bukti yang ada, yaitu Indonesia termasuk dalam 6 negara lumbung padi terbesar Asia Tenggara, di mana negara lumbung padi dinilai dari kualitas ekspor impor padi yang dapat dihasilkan oleh negara tersebut. Tahun 2020, Indonesia dapat menghasilkan 64,65 juta ton gabah kering giling yang didistribusikan ke luar-luar. Bahkan Indonesia pun termasuk ke dalam 10 negara penghasil tambang terbesar di dunia, yang mana ini memperlihatkan bahwa dunia pertambangan Indonesia juga sama baiknya, bahkan lebih baik dalam hal penghasilan ekonomi Indonesia. Maka kita bisa beralih kepada dua sektor ini. Namun apabila mempertimbangkan hal-hal lain, perlu kita lihat juga bahwasannya Indonesia memiliki potensi lain, yaitu menilik dari industri kreatif dan startup Indonesia yang semakin menjanjikan semakin harinya, menunjukkan bahwa Indonesia bisa fokus pada hal-hal itu pula. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara satu tim afirmasi menyetujui mosi hari ini yang berbunyi, sebagai negara dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan ekonomi biru, dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya.